Halo, perkenalkan, nama saya Akmal Adiatma dengan NIM 042453196111 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil tugas praktik 1 yang bertujuan untuk mengimplementasikan konsep fundamental HTML, CSS, dan JavaScript DOM dalam membangun antarmuka dan alur interaktif sebuah aplikasi berbasis web. Aplikasi yang saya buat adalah SITA, singkatan dari Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar. SITA merupakan sistem yang digunakan di universitas terbuka untuk membantu proses pemesanan, pencatatan, dan distribusi bahan ajar bagi mahasiswa. Dalam tugas ini, saya diminta untuk membuat versi sederhana dari aplikasi tersebut yang dapat digunakan untuk melakukan pemesanan bahan ajar secara interaktif di browser. Saya mengacu pada dua referensi penelitian yang menjadi dasar pengembangan aplikasi SITA, yaitu pertama, penelitian oleh Sufandi, Aprijani, dan Pandiangan tahun 2021 berjudul Evaluasi dan Hasil Review Desain User Interface Prototype Aplikasi Mobile SITA Universitas Terbuka yang diterbitkan di Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika Janapati. Penelitian ini membahas tentang desain antarmuka pengguna SITA dan bagaimana pengguna menilai kemudahan serta tampilan sistem tersebut. Kedua, penelitian oleh Sufandi tahun 2022 berjudul Analisis Kebutuhan dan Dokumentasi Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Penelitian ini menjelaskan alur kebutuhan sistem termasuk proses pemesanan, transaksi hingga pendistribusian bahan ajar. Berdasarkan kedua referensi tersebut, saya mencoba membuat implementasi versi web sederhana dari SITA yang fokus pada proses pemesanan bahan ajar dengan elemen interaktif berbasis HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Tujuan saya bukan hanya menampilkan form biasa, tetapi membuat halaman web yang semantik, valid, responsif, dan interaktif. Sesuai indikator penilaian tugas, yaitu pertama, HTML yang semantik dan valid. Kedua, CSS yang mengatur gaya antarmuka. Ketiga, JavaScript DOM untuk interaktivitas dan validasi form, serta tambahan seperti alert, modal box, dan kreativitas lainnya. Sekarang saya akan mulai menjelaskan dari bagian pertama, yaitu struktur dan modularitas file project. Dalam mengerjakan tugas ini, saya menyusun proyek dengan struktur folder yang sederhana namun rapi. Di dalam folder utama bernama SITA App, terdapat 3 file penting, yaitu index.html, styles.css, dan script.cs. File pertama, index.html, berisi struktur utama dari halaman web, termasuk form pemesanan, tabel daftar pesanan, serta footer aplikasi. Di sini saya menggunakan elemen semantik seperti koma, dan agar struktur halaman mudah dibaca baik oleh pengguna maupun oleh mesin pencari. File kedua, styles.css, berfungsi untuk mengatur tampilan visual halaman, mulai dari warna, ukuran teks, hingga tata letak. CSS ini membantu memastikan halaman terlihat rapi, menarik, dan responsif di berbagai ukuran layar. Sedangkan file ketiga, script.js, berisi seluruh logika interaktif aplikasi, seperti bagaimana data dari form dikirim ke tabel, bagaimana data disimpan sementara di local storage, serta bagaimana validasi dan konfirmasi penghapusan dilakukan menggunakan JavaScript DOM. Pemisahan antara ketiga file ini saya lakukan agar proyek mudah dikelola dan sesuai dengan prinsip modularitas dalam pemrograman web. Dengan cara ini, perubahan pada tampilan tidak akan mengganggu logika JavaScript, dan perubahan logika tidak akan memengaruhi struktur HTML. Struktur seperti ini juga memudahkan proses debugging dan pengembangan ke tahap selanjutnya. Misalnya, jika nanti aplikasi SITA versi web ingin dikembangkan menjadi aplikasi berbasis framework seperti React atau Vue, file HTML, CSS, dan JavaScript ini sudah mengikuti pola yang mudah untuk diintegrasikan. Selain itu, setiap file memiliki komentar yang membantu pembaca kode memahami fungsi dari tiap bagian. Contohnya, di dalam script.js, saya menambahkan komentar seperti fungsi validasi form, fungsi generate order ID, dan fungsi render tabel. Hal ini penting untuk menunjukkan keterbacaan kode dan dokumentasi yang baik. Sebelum lanjut ke bagian berikutnya,
saya ingin menjelaskan sedikit tentang tujuan pembagian modul ini. Pada dasarnya, konsep separation of concerns atau pemisahan tanggung jawab adalah prinsip utama dalam pengembangan web. HTML bertugas mengatur struktur dan makna konten. CSS mengatur tampilan dan gaya. Sedangkan JavaScript mengatur perilaku dan interaksi. Dengan memisahkan tiga lapisan ini, kode menjadi lebih mudah dikelola, diperluas, dan dipelihara di masa depan. Setelah struktur dasar proyek siap, saya mulai merancang halaman HTML utama yang menjadi inti dari aplikasi Sita. Halaman ini memuat form untuk mengisi data pemesanan bahan ajar, tabel untuk menampilkan daftar pesanan, dan bagian panduan singkat agar pengguna mengetahui langkah-langkah penggunaan sistem. Dalam bagian berikutnya, saya akan menjelaskan secara detail bagaimana struktur HTML semantik saya susun, mulai dari header hingga footer, termasuk penerapan atribut aksesibilitas seperti area label dan area described by. Dengan begitu, aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga memenuhi prinsip desain antarmuka yang inklusif dan mudah digunakan oleh semua pengguna. Menit pertama. Sampai di sini, saya telah menjelaskan konteks, tujuan, referensi penelitian, serta struktur dan modularitas file proyek Sita. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam tentang struktur HTML semantik, bagaimana setiap bagian dibangun, serta bagaimana elemen form dan tabel saling terhubung dalam sistem pemesanan bahan ajar ini. Sekarang, saya akan melanjutkan penjelasan ke bagian berikutnya, yaitu tentang struktur HTML semantik yang saya gunakan di dalam file index.html. Prinsip utama yang saya terapkan adalah membuat struktur halaman yang terbaca secara logis, baik oleh manusia maupun oleh mesin seperti pembaca layar. Di bagian paling atas, saya menggunakan elemen yang berisi judul aplikasi Sita, sebuah paragraf deskripsi singkat, dan elemen yang memuat tautan ketiga bagian utama halaman, yaitu form pemesanan, daftar pesanan, dan panduan. Dengan struktur ini, pengguna bisa berpindah bagian dengan mudah tanpa harus menggulir seluruh halaman. Setelah itu, saya menggunakan elemen untuk menampung seluruh konten utama halaman. Di dalam terdapat 3, yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Bagian pertama adalah yang berisi form untuk melakukan pemesanan bahan ajar. Di bagian atas form, saya menambahkan tombol pesan baru untuk memudahkan pengguna memulai entry baru. Di dalam form ini, saya menggunakan elemen dan agar kelompok isian memiliki konteks yang jelas. Field set berjudul data pemesan berisi beberapa input seperti nama mahasiswa, NIM, program studi, mata kuliah, judul bahan ajar, jumlah, alamat pengiriman, kontak, tanggal pengiriman, dan catatan. Setiap kolom input diberi label yang jelas melalui elemen dan atribut for, sehingga pengguna dapat mengklik label untuk langsung memfokuskan ke kolom input. Untuk aksesibilitas, setiap kolom juga memiliki atribut tambahan seperti placeholder, title, dan area description. Misalnya, kolom nama mahasiswa memiliki placeholder contoh Budi Santoso. Sementara kolom NIM memiliki pola atau pattern agar hanya menerima angka. Kemudian, di bawah setiap input, saya menambahkan elemen dengan kelas error dan atribut area live sama dengan polite. Elemen ini nantinya digunakan oleh JavaScript untuk menampilkan pesan kesalahan validasi secara langsung, tanpa memuat ulang halaman. Dengan pendekatan ini, pengalaman pengguna menjadi lebih interaktif dan inklusif. Setelah semua kolom diisi, pengguna dapat menekan tombol kirim pesanan untuk menyimpan data atau tombol reset untuk mengosongkan form. Kedua tombol tersebut saya letakkan di dalam elemen di bawah form dengan kelas form actions agar mudah diatur posisinya oleh CSS. Bagian kedua di dalam adalah yaitu tabel daftar pesanan yang sudah dikirim. Tabel ini menggunakan elemen untuk memberikan deskripsi untuk bagian kepala tabel, dan untuk isi data yang akan dimanipulasi dengan JavaScript. Setiap kolom memiliki label seperti ID, tanggal, nama, NIM, judul bahan ajar, jumlah, status, dan aksi. Kolom terakhir, yaitu aksi, akan diisi tombol view, edit, dan hapus secara dinamis melalui JavaScript DOM. Dengan cara ini, pengguna bisa mengelola data langsung dari tabel tanpa berpindah halaman. Saya juga menambahkan bagian kecil di atas tabel berupa drop-down, filter status, dan tombol ekspor CSV untuk memfilter atau mengekspor data pesanan.
Bagian ketiga dari adalah yang berisi daftar langkah-langkah singkat agar pengguna memahami cara menggunakan aplikasi. Bagian ini sederhana, namun penting untuk meningkatkan kegunaan sistem. Di luar elemen, saya menambahkan elemen yang berfungsi sebagai modal box. Modal ini digunakan untuk menampilkan konfirmasi hapus atau detail pesanan. Modal memiliki atribut role sama dengan dialog, dan area modal sama dengan true untuk memastikan aksesibilitas sesuai standar WAI area. Terakhir, halaman ditutup dengan elemen yang berisi teks hak cipta Universitas Terbuka. Secara keseluruhan, struktur HTML ini sudah memenuhi prinsip semantik, validitas, dan aksesibilitas. 3 hal yang menjadi dasar dalam pengembangan web modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tampilan ini diatur melalui CSS, sehingga setiap bagian terlihat rapi dan responsif di berbagai perangkat. Di filestyles.css, saya mulai dengan mendefinisikan beberapa variabel warna menggunakan colon root, seperti dash accent untuk warna biru utama, dash muted untuk warna abu-abu teks, dan dash danger untuk warna merah yang digunakan pada pesan kesalahan. Dengan menggunakan variabel ini, saya bisa mengubah tema warna keseluruhan hanya dengan mengedit satu bagian kode. Lalu, saya menambahkan gaya dasar untuk body agar menggunakan font Inter atau sistem UI dengan latar belakang berwarna abu-abu muda agar kontras dengan kartu putih di bagian dalam. Setiap saya desain seperti kartu dengan latar putih, sudut membulat, dan bayangan lembut menggunakan properti box shadow, desain ini memberikan kesan modern dan bersih, serta memudahkan fokus pengguna pada setiap blok konten. Untuk tata letak form, saya menggunakan CSS Grid dengan kelas titik form garis miring grid. Di layar besar, grid memiliki 2 kolom, agar form terlihat padat namun tetap teratur. Sedangkan di layar kecil, grid otomatis menjadi 1 kolom menggunakan media query, agar tetap mudah dibaca di perangkat seluler. Setiap elemen input memiliki padding yang cukup, batas garis berwarna halus, dan efek fokus biru, agar pengguna tahu posisi kursor mereka. Tombol kirim diberi warna biru utama dengan teks putih agar mudah dikenali sebagai aksi utama. Sedangkan tombol reset memiliki tampilan transparan dengan garis abu-abu. Bagian tabel juga saya desain agar mudah dibaca. Baris genap diberi latar belakang abu-abu muda agar mudah membedakan antar baris. Header tabel diberi warna sedikit lebih terang, dan seluruh tabel diberi radius sudut agar konsisten dengan desain kartu. Nah, model box yang muncul saat menghapus pesanan dibuat semi-transparan di belakang layar menggunakan background RBN 0000,4 dan kotak dialog putih di tengah layar. Semua gaya ini membantu menciptakan pengalaman visual yang bersih, ringan, dan profesional tanpa menggunakan framework seperti Bootstrap. Dengan pendekatan ini, halaman SITTA dapat diakses dari laptop maupun ponsel dengan tampilan yang konsisten. Sampai di sini, saya sudah menjelaskan struktur HTML semantik dan desain CSS responsif yang menjadi dasar tampilan aplikasi Sita. Pada bagian berikutnya, saya akan masuk ke logika interaktif menggunakan JavaScript DOM, yaitu bagaimana form ini divalidasi, bagaimana data ditambahkan ke tabel, dan bagaimana sistem menampilkan pesan kesalahan secara dinamis oleh fungsi validate field untuk memastikan data valid. Jika ada kolom yang belum diisi atau formatnya salah, sistem akan menampilkan pesan error langsung di bawah kolom tersebut. Pesan ini muncul tanpa memuat ulang halaman, karena diatur melalui elemen yang memiliki atribut area live sama dengan polite. Ketika data sudah valid, aplikasi akan secara otomatis membuat order ID unik menggunakan fungsi generateOdds.com, lalu menambahkan entry baru ke tabel dengan fungsi render table. Data pesanan juga disimpan di localhost agar tidak hilang meskipun pengguna menutup. Validasi, penyimpanan, hingga pengelolaan data yang sederhana namun fungsional. Sebagai tambahan, saya menambahkan detail kecil seperti warna peringatan untuk pesan error, efek bayangan pada modal, serta efek fokus pada kolom input agar pengalaman pengguna lebih nyaman. Semua detail tersebut memperlihatkan perhatian terhadap